Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 1, sumber energi pada pembelajaran kedua. Kalau di buku bisa kalian lihat pada halaman 10 ya, halaman 10. Selanjutnya, anak-anak sudah mengetahui bagaimana sih manfaat dari sumber energi matahari. Nah, pertanyaan kita adalah apa ada lagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Setelah kalian mengetahui dari pembelajaran kemarin bahwa manfaat matahari salah satunya adalah untuk membantu pertumbuhan pada tanaman. Selanjutnya, ngomong-ngomong masalah tanaman, kita tentunya masih ingat sekali sebuah lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud yang berjudul Menanam Jagung. Nah, saatnya kita bernyanyi. Kita dengarkan lagu ini, selanjutnya kamu ikuti bersama ya, sambil mendengarkan musik Menanam Jagung. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkul, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Iya, luar biasa. Kalian pasti bisa semua. Nah, sekarang kita beralih pada tinggi nada, rendah nada yang kalian ikuti menyanyi tadi ya, menanam jagung. Berikut adalah urutan tinggi nada. 1, 2, 3, dan ada yang titik di bawah, ada yang tidak ada titiknya, ada yang titik atas. Nah, titik bawah dari 1, 2, sampai 7 ini adalah nada yang rendah. Jadi semakin ke kanan, nada ini akan semakin tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, semakin tinggi. Nah, pada teks lagu Menanam Jagung, ada tanda tinggi dan ada tanda rendah. Kemudian, birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Tanda 2, ada tanda seret di atas, menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Paham ya? Baik, kita selanjutnya. Energi matahari, energi air.
Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Selain itu juga bendungan juga menggunakan air. Apa sih manfaat air untuk bagi manusia? Nah ini air minum, kemudian untuk mencuci piring, mencuci baju, mencuci sepeda motor, mencuci mobil, mandi, transportasi, irigasi untuk pertanian, kemudian memasak, menanam tanaman, menyiram padi. Nah itu semua membutuhkan air. Nah, bayangkan kalau di dunia ini tidak ada air. Mungkin tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Baik, di sini ada dua gambar, meminum dan mandi. Pertanyaannya, mengapa anak tersebut minum? Ini kalian bisa lihat di halaman 12 ya. Di buku tema 2 halaman 12. Kita kembali, mengapa anak tersebut minum? Jawabannya adalah anak tersebut minum karena haus untuk mengembalikan energi untuk beraktivitas, karena air adalah sumber energi. Kemudian kalau kita kekurangan air maka dehidrasi dan tubuh kita akan lemas, maka akan dikembalikan lagi dengan cara meminum air bersih. Mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi karena ingin membersihkan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Selanjutnya, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Jawabannya, iya. Mandi dan minum adalah kebutuhan. Kemudian, apa yang terjadi jika dia tidak mempunyai air bersih? Jika tidak ada air bersih, maka kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak dapat melakukan aktivitas yang membutuhkan air. Kemudian, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Jawabannya tentunya ya, kita semua membutuhkan air bersih. Ya, nanti kalau kalian untuk mengisi di buku silakan kalian jeda video ini untuk melihat jawaban. Selanjutnya, nomor 6. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Jawabannya adalah iya. Semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. Kemudian yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan hak? Jawabannya adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Itu adalah hak. Contoh hak, bebas menyampaikan pendapat. Contoh bukan contoh hak, bebas melakukan kejahatan. Mendapatkan pendidikan yang baik, kalau bukan contoh hak, mencontek saat ujian. Mendapatkan perlindungan hukum, contoh bukan hak, memukul teman atau tidak mau membantu. Hak artinya segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Salah satu contoh hak selain itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk mendapatkan untuk menikmati sumber daya alam. Itu adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap warga negara. Baik, kita lanjut. Ini adalah gambar A membersihkan sungai, gambar B menutup keran jika bak air telah penuh. Timbul pertanyaan 1, apa saja dampak dari kegiatan gambar A? Dampaknya adalah dampak dari kegiatan tersebut sungai menjadi bersih. Kemudian yang kedua,
Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Maka jawabannya adalah sungai akan tercemar dan kotor sehingga airnya tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Dampaknya adalah hemat air, hemat listrik. Itu kalau sudah penuh dimatikan, kita akan hemat air. Kemudian kalau hemat listriknya adalah karena kita mengangkat air ke bak mandi itu membutuhkan listrik, maka juga hemat listrik. Masih pertanyaan tentang ini, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Apa yang terjadi? Air akan terbuang karena tidak mampu menampung dan akhirnya akan terjadi pemborosan listrik. Dia, apabila kita tidak melakukan kegiatan seperti B ini, maka airnya juga akan terbuang dan ini akan mengakibatkan kepada penggunaan listrik yang berlebihan. Kemudian yang kelima, apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Jawabannya adalah ya, kita harus melakukannya agar sungai kita bersih, agar air kita dapat menghemat air dan listrik. Kemudian yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jawabannya kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Contoh kewajiban menjaga kerukunan, bukan contoh kewajiban menghina orang lain. Menaati aturan yang berlaku, tidak mau bersosialisasi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa sih artinya kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk kita sebagai seorang siswa mempunyai kewajiban untuk belajar yang tekun, kemudian menghormati guru, kemudian menaati segala aturan yang ada di sekolah. Baik anak-anakku, mungkin materi pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian untuk mendampingi belajar di rumah. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.